Good morning children, how are you today? Mr. Paul berharap kalian baik-baik saja ya. Hari ini kalian akan kembali lagi bersama dengan Mr. Paul. Akan tetapi hari ini bukan tentang pelajaran SBK, tetapi kita masuk ke pelajaran yang baru yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Mr. berharap kalian semua siap ya. Oke. Untuk materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan masuki materi yang baru yaitu dan gagasan pendukung. Sebelum kita memasuki materi intinya, Mr. Paul mau tanya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan apa sih yang dimaksudkan dengan gagasan pendukung? Oke, mari kita simak pelajaran berikut ini. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pokok biasanya diwakili dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir sebuah kalimat. Akan tetapi yang lebih cenderung didapati yaitu berada di awal dan di akhir sebuah kalimat. Nah, gagasan pokok terdapat di dalam setiap paragraf. Nah, ini poin yang penting yang perlu kalian garis bawahi, yang perlu kalian ingat. Bahwa gagasan pokok terdapat di dalam setiap paragraf dalam sebuah teks bacaan. Jadi misalnya Mr. Paul ambil contoh, misalnya di dalam sebuah teks bacaan itu ada 5 paragraf. Berarti masing-masing paragraf tersebut memiliki gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Nah, jadi misalnya di dalam sebuah teks bacaan itu ada 5 paragraf. Berarti gagasan pokok yang kita ketahui ada 5 juga. Oke, lanjut. Setiap gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi gagasan pokok itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, itu untuk pengertian dari gagasan pokok. Nah, ada juga ya cara untuk mengetahui, untuk mendapatkan sebuah gagasan pokok. Itu caranya cukup simple, sederhana, yaitu dengan cara membaca secara teliti. Nah, jadi untuk mendapatkan sebuah gagasan pokok dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah teks bacaan, yang harus kita yang harus benar-benar kita gunakan yaitu kemampuan membaca secara teliti. Nah, dengan adanya membaca secara teliti, di situ kita akan dengan mudah mendapatkan gagasan pokok, baik di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Nah, itu merupakan cara untuk mendapatkan gagasan pokok. Nah, ini merupakan materi tentang gagasan pokok. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang gagasan pokok. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan gagasan pokok? Nah, di sini kalian perlu ketahui bahwa gagasan pendukung, mohon maaf, gagasan pendukung, bukan gagasan pokok. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan gagasan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Nah, jadi fungsi dari gagasan pendukung di sini merupakan
sebagai gagasan tambahan untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi misalnya gagasan pokok dalam sebuah paragraf itu berada di awal paragraf. Berarti kalimat selanjutnya dari gagasan pokok tersebut merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Sebagai contoh langsung saja Mister minta kalian untuk beralih ke halaman 6. Coba kalian perhatikan di bagian contoh paling atas. Mister Paul baca. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella sangat bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, yang barusan dibaca oleh Mister tadi merupakan salah satu paragraf. Nah, sekarang di situ sudah ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Gagasan pokok dari paragraf tersebut di atas berada di awal kalimat, yaitu hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya, yaitu pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, karena gagasan pokoknya berada di awal kalimat, sehingga untuk menentukan gagasan pendukungnya sangat-sangat mudah. Nah, gagasan pendukung kita mulai dari kalimat kedua dan sampai kalimat ketiga. Kalimat keduanya yaitu pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya, dan kalimat ketiga Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Oke, sekarang Mister minta kita beralih ke bagian ayo berlatih. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki alat musik tradisional yaitu gamelan. Gamelan digunakan untuk mengiringi tari-tarian tradisional dan juga lagu daerah. Gendang, gong, dan kenong termasuk gamelan. Perpaduan alat musik gamelan menghasilkan alunan musik yang sangat lembut. Nah, kira-kira ada yang tahu gagasan pokok dari paragraf tersebut ada di awal kalimatkah, di tengah kalimatkah, atau di akhir kalimat? Ada yang tahu? Nah, jika ada yang berpikiran kalau gagasan pokok berada di awal kalimat, oke, selamat untuk kalian karena jawaban kalian benar. Karena gagasan pokok untuk paragraf tersebut di atas berada di awal kalimat, yaitu Provinsi Jawa Tengah juga memiliki alat musik tradisional yaitu gamelan. Nah, itu merupakan gagasan pokoknya. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya itu kita mulai dari kalimat kedua dan seterusnya sampai kalimat yang terakhir yang ada di dalam paragraf tersebut. Oke, kalian bisa perhatikan yang ada di papan tulis. Nah, berada di kalimat kedua sampai kalimat terakhir paragraf. Di sini hanya satu paragraf, jadi kalimat pendukungnya sangat-sangat mudah ya untuk kalian menentukannya. Oke, kita lanjut ke halaman 15 sampai halaman 16. Oke, coba kalian perhatikan teks bacaan tentang bersatu dalam keragaman di lingkungan tempat tinggal. Di sini ada 3 paragraf, langsung saja Mr. Paul yang baca ya. Warga di lingkungan tempat tinggal Bella berasal dari berbagai suku bangsa. Keluarga Bella berasal dari suku Jawa, keluarga Pak Made, Ayah Putu berasal dari suku Bali, keluarga Pak Buskar, Ayah Upik berasal dari suku Minangkabau, keluarga Pak Freddy, Ayah Edo berasal dari suku Serui Papua, dan keluarga Pak Franz, Ayah Lucy berasal dari suku Flores. Walaupun berasal dari suku yang berbeda, mereka hidup rukun, tidak pernah ada yang bertengkar, apalagi saling bermusuhan.
Mereka juga sangat kompak. Jika ada yang butuh pertolongan, mereka tidak segan-segan memberikan bantuan. Ketika ada acara kerja bakti membersihkan lingkungan, semua warga ikut serta. Dengan semangat mereka membersihkan jalan dan sampah-sampah yang berserakan. Bella senang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Selain semua warganya kompak, mereka semua juga sangat ramah. Setiap bertemu, mereka saling menyapa. Bella kenal dengan semua warga di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika teman Bella sedang mencari rumah Bella dan bertanya kepada warga, mereka dengan senang hati menunjukkan lokasi rumah Bella. Nah, sekarang kalian perhatikan di bagian ayo berlatih. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dalam bacaan tersebut di atas. Paragraf pertama. Ayo, siapa yang tahu letak gagasan pokoknya? Yang tahu angkat tangannya. Oke? Gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu berada di awal kalimat. Oke, jadi di situ di halaman 16 kalian cukup tulis pada gagasan pokoknya, kalian cukup tulis berada di awal kalimat untuk gagasan pokoknya. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya kalian cukup tulis gagasan pendukungnya kalian paragraf pertama. Di sini kalian tambahin paragraf pertama. Oke? Next. Itu untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf pertama. Lanjut ke gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua. Ada yang tahu gagasan pokok dari paragraf kedua? Nah, masih seperti di gagasan pokok yang pertama, gagasan pokok paragraf yang pertama. Nah, untuk gagasan pokok paragraf kedua di sini, gagasan pokoknya berada di awal kalimat. Oke, berada di awal kalimat. Sedangkan gagasan pendukungnya berada di kalimat kedua sampai kalimat terakhir pada paragraf kedua. Begitupun sebaliknya dengan gagasan pokok paragraf ketiga masih berada di awal kalimat, sedangkan gagasan pendukungnya berada di kalimat kedua sampai akhir kalimat. Untuk materi bahasa Indonesia hari ini sekian dari Mister. Kurang dan lebihnya Mister mohon maaf. Nah, jika ada yang ingin bertanya, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab di Zoom meeting selanjutnya. Oke? Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.